terima kasih kepada Andrea sudah untuk menambah rasa nasionalisme kita dan juga semangat kita untuk belajar. Marilah kita menyanyikan lagu nasional yang berjudul Tanah Airku. Semuanya dipersilakan untuk berdiri. Sebelum masuk ke materi, mari kita reading terlebih dahulu sehingga kita bisa belajar dengan lebih semangat. Dengan tepuk semangat, apakah sudah ada yang tahu dengan tepuk semangat? Baik, Bapak mencontohkan setelahnya ikuti. Tepuk semangat. Tepuk semangat. Tepuk tangan kita semua. Baik, minggu sebelumnya kita telah belajar tentang ekosistem hubungan antara makan dan dimakan antara hewan. Jadi kalian sudah mengenal apa itu produsen, konsumen satu, konsumen dua, konsumen tiga, dan juga mengurai. Selanjutnya untuk materi pada minggu ini, apakah ada yang tahu gambar di depan gambar apa? Betul. Jadi apakah ada yang tahu hubungan antara kupu-kupu dan juga bunga? Kenapa kupu-kupu suka menempel di bunga? Ada yang tahu? Untuk menjawab pertanyaan tadi, simaklah pembelajaran pada hari ini. Baik, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama kalian dapat mengidentifikasi jenis simbiosis dengan benar. Yang kedua, kalian dapat menjelaskan manfaat atau kerugian hubungan
berbasis permasalahan, saya akan membacakan cerita dan kalian simak dengan baik. Selanjutnya akan ada pertanyaan terkait dengan cerita minggu depan. Cerita yang berjudul Bunga dan Kupu-kupu di Taman Sekolah. Pagi itu, taman sekolah tampak indah. Bunga-bunga berwarna merah, kuning, dan ungu bermekaran di bawah sinar matahari. Di antara bunga-bunga itu, seekor kupu-kupu kecil dan besar dengan sayapnya yang berwarna biru cerah. Wah, indah sekali hari ini, kata si bunga-bunga. Tapi aku merasa haus. Aku butuh bantuan agar sari bungaku bisa menyebar ke bunga lain. Kupu-kupu yang mendengar ucapan itu, ia hingga perlahan di kelopak mawar, lalu menghisap sedikit nektar manis. Terima kasih bunga, aku sangat suka madu darimu. Rasanya lezat sekali. Kupu-kupu berkata sambil tersenyum. Dan aku juga berterima kasih kepadamu, kupu-kupu. Mawar menjawab dengan lembut. Saat kamu mengambil sariku, kamu membawanya ke bunga lain. Itu membantu kami berkembang biak. Sejak hari itu, kupu-kupu dan bunga selalu bertemu setiap pagi. Kupu-kupu mendapat makanan dari bunga, sementara bunga terbantu untuk beribadah saringan. Mereka hidup berdampingan dengan saling membantu dan tidak ada yang dirugikan. Setelah menyimak cerita tadi, adakah yang bisa menjawab pertanyaan di depan? Bagaimana hubungan antara kupu-kupu dan juga bunga? Betul, hubungan kupu-kupu dan juga bunga terjadi yaitu hubungan yang saling menguntungkan, yang dimana kupu-kupu mendapatkan makanan dari bunga, sedangkan bunga terbantu dari kupu-kupu untuk menyatukan. Nah, selanjutnya, apakah hubungan antar makhluk hidup selalu baik seperti kupu-kupu dan bunga? Jadi hubungannya dijaganya selalu baik. Nah, kita sudah memasuki ke materi. Seperti contoh yang pertama, hubungan antara makhluk hidup atau bisa disebut dengan simbiosis itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu simbiosis mutualisme, yang dimana hubungannya itu sama-sama menguntungkan. Contoh yang sudah dijelaskan tadi, kupu-kupu terbantu dengan bunga untuk mencari makan, sedangkan bunga terbantu oleh kupu-kupu dengan menyebarkan serbuknya untuk berkembang biak. Selanjutnya, contoh hubungan yang kedua yaitu simbiosis komensalisme, yang dimana satu pihak diuntungkan sedangkan pihak lain tidak mendapatkan apa-apa. Contohnya yaitu ikan remora dan juga ikan hiu, yang dimana ikan remora menempel pada ikan hiu untuk mendapatkan sisa-sisa makanan dari hiu, sedangkan ikan hiu tidak mendapatkan apa-apa dari menempelnya ikan remora. Dan hubungan terakhir yaitu simbiosis parasitisme, yang dimana hubungan ini satu pihak mengizinkan sementara pihak lain menguntungkan. Yang contohnya yaitu nyamuk dan juga manusia. Nyamuk mendapatkan makanan dari darah manusia, sedangkan manusia terkena efek gatal dari gigitan nyamuk. Baik, untuk mengetahui pemahaman kalian lebih dalam, Bapak sudah menyiapkan LKPD kelompok. Jadi akan Bapak bagi kelompok menjadi dua bagian, di sebelah Bapak yaitu kelompok 1 dan di sebelah sananya yaitu kelompok 2. Baik, di LKPD terdapat ada 3 lembar. Lembar pertama yaitu paper, lembar kedua yaitu tugas 1, yaitu tugas berbasis masalah, yang dimana ada cerita dan juga 3 soal masalah berdasarkan cerita. Sedangkan tugas 2 yaitu soal menyusun kata dengan petunjuk di tabel
kabel tengah. Semua kelompok dipersilakan untuk mengerjakan AKBD-nya dengan waktu 5 menit. Apakah kedua kelompok sudah mengerjakan KKBD-nya? Kelompok mana yang mau terlebih dahulu maju untuk mempresentasikan hasil? Kita sedikit dulu supaya yang kalah maju terlebih dahulu. Pagi cukup sekali, siang 2 kali, sore 3 kali, dan malam tidak cukup. Silahkan semuanya berdiri terlebih dahulu. Pagi, siang, sore, pagi, malam, sore, siang, pagi, malam, pagi, siang, sore,
Jadi untuk tercapai yang kedua ada mengingatkan menyusun kata, yaitu huruf bacanya ada ya. Untuk deskripsinya kedua makhluk hidup saling mengumpulkan. Nah itu ada yang dimaksud jawaban istilahnya adalah mutualisme. Sedangkan yang pertama itu ada simsosme, hubungan antara dua makhluk hidup yang hidup berdampingan, yaitu simbiosis. Ya, selanjutnya silakan kepada orang tua untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Yang mau tunjuk silakan kepada Isan dan juga Deden. Jadi kami dari kelompok tua akan menjawab pertanyaan bagian ayo membaca cerita tadi. Kami bagian ketiga soalnya apa solusi agar tanaman yang berubah tadi agar tidak berubah lagi. Jadi solusi dari kami adalah memindahkan pola tersebut ke tempat yang lebih baik. Di sini kelompok kami melanjutkan ke menyusun kata. Jadi di sini tersedia 4 WhatsApp, yaitu SOMNLKILASLN, di mana petunjuknya di sini adalah satu pihak diuntungkan dan pihak lain tidak dirugikan. Kami berdiskusi tadi, kami susun katanya menjadi komunitarisme. Kemudian yang kedua ada di mana petunjuknya satu pihak diuntungkan dan pihak lain dirugikan. Jadi kami susun di sini katanya menjadi parasitisme. Tepuk tangan untuk baik, selanjutnya yaitu kita akan melakukan analisis dan juga evaluasi terhadap KKPD yang telah kalian kerjakan. Pada soal pertama, mengapa daun kubis bisa berubah? Jawabannya karena dimakan ulat. Betul atau tidak? Betul. Ya betul. Cerita daun-daun kubis berlubang karena dimakan ulat. Yang soal kedua, apa dampak dari ulat yang terus memakan daun bagi tanaman di kebun sekolah? Jawabannya tanaman jadi rusak. Betul atau tidak? Betul. Dan yang terakhir, menurut kalian apa solusi agar tanaman tetap sehat tapi ulat tidak mati kelaparan? Jawabannya yaitu memindahkan ulat ke tanaman lain atau menjaga kebun agar ulatnya tidak terlalu banyak. Betul atau tidak? Untuk tugas kedua, hubungan antara dua makhluk hidup yang hidup berdampingan disebut kedua makhluk hidup yang saling menguntungkan disebut satu pihak diuntungkan, pihak lain dirugikan. Betul. Satu pihak diuntungkan, pihak lain dirugikan. Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Kita sudah belajar tentang jenis-jenis hubungan antar makhluk hidup yang disebut simbiosis. Apakah ada yang bisa menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini? Baik, untuk para silakan duduk di depan untuk menyimpulkan.
Nah, jadi setiap hewan itu tidak selalu berhubungan baik dan juga tidak selalu berhubungan buruk. Jadi simbiosis itu sifatnya ada yang adil dan juga yang tidak. Itu saja dari saya. Tepuk tangan untuk Bapak. Seperti yang dikatakan pada tadi, hubungan simbiosis antara makhluk hidup tidak selalu baik dan juga selalu buruk. Hubungannya terbagi menjadi tiga, yaitu saling menguntungkan dan disebut simbiosis mutualisme. Hubungan komensalisme yaitu hubungan yang satu diuntungkan, satu tidak mendapatkan apa-apa, dan hubungan terakhir yaitu hubungan simbiosis parasitisme yang dimana satu dirugikan dan juga satu diuntungkan. Sebelum menutup pembelajaran, Bapak akan mengetes pemahaman kalian terhadap materi hari ini menggunakan tes evaluasi yang terdiri dari 15 soal. Pilihan ganda, silakan dijawab. Pengerjaan tes evaluasi ini diberi waktu selama 2 menit. Apakah ada yang kesulitan untuk mengerjakan tes evaluasi? Apakah sudah semua? Silakan disimpulkan. Baik, kita sudah melaksanakan tes evaluasi dan terakhir kita menutup pembelajaran pada hari ini dengan membaca doa. Dipersilakan kepada Padang untuk maju ke depan dan memimpin doa. Baik teman-teman, untuk menutup pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa yang akan saya pimpin dengan membaca Al-Fatihah. 1, 2,
wabarakatuh. Waalaikumsalam.